Jadi kalau kita tidak mendapatkan reputasi, tidak tangke nama awak, tapi Allah mengakui kita sebagai orang saleh, orang taat, itu sudah suatu kebahagiaan. Ada namanya Awis Al-Qarni, orang tidak mengenalnya di bumi ini. Sahabat-sahabat Nabi tidak kenal, Nabi kenal dengannya. Siapa itu Uwais Al-Qarni ya Rasul? Tidak ada berjuang dengan kita. Dia tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Siapa yang mengenalnya? Para malaikat. Jadi Ananda bekerja di Bank Nagari ko. Nan para lubana awak dulu. Ba'a malaikat jo Allah mencali awak sebagai karyawan yang jujur. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kita hormati Bapak Kepala Cabang Bank Nagari Simpang Ampe Pasaman Barat, Ananda Ari, yang telah mengenal saya sebagai mubalik semenjak dia SD. Ketika itu saya masih muda. Mudah-mudahan selalu karirnya naik, badannya sehat, dan bisa mempersatukan hati karyawan-karyawati dalam rangka memajukan Bank Orang Minang ini. Mudah-mudahan Ananda semua selalu sehat walafiat. Yang kita hormati seluruh rekan beliau yang diundang, ada yang dari KONI, ada yang dari Kejaksaan, dan seluruh kita yang hadir, termasuk orang tua, yaitunya saya Ristawardi, dari Buki kamilah turun, dari Lurah Jalan Mendaki, jauh tibo dake lah datang. Sabalun tamu bararak tibo alik bararak datang. Sarok di laman lah disapu dinanti jo pintu nanta boka, sarato lapiak nanta bantang.
Barundiang bala pehara bakato sesudah makan, sebelum kita turun ke aula kita ini dari Musala Al-Barkah, dari kantor kita masing-masing, kita dijamu makan. Anan kato beliau kambo tadi, tali kai panjang 9, orang memape hateh pelang, kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh lah tangan buya, makanlah nasi nan taedang, abihan samba kasadonyo. Jadi apa tadi baranti makan lah nyo ambui setelingot. Mudah-mudahan makanan yang diberikan dan minuman tadi membawa berkah, jadi darah daging kita, kita bawa beribadat, mudah-mudahan pahalanya untuk orang bang nagari. Amin. Yang kami sayangi anak-anak muda kami yang bekerja di sini, kalau tiba di kampung, pari paga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, pambangki batang tarandam, papuih malu di kaniang, panjawe kato tengah Medan. Dan kami sangat berharap, pertama, jangan tinggalkan salat. Yang kedua, jangan terpengaruh dengan narkoba, itu membunuh masa depan di dunia, apalagi masa depan di akhirat. Yang kedua, kita jaga silaturahim, kita bina ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan dengan silaturahim dan ukhuwah Islamiyah, pekerjaan yang diamanahkan kepada kita akan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kami sayangi juga anak-anak kami dari generasi muda perempuan. Kutiko kalian kalayena, kami mendoa kasadonyo. Doa dianta masuk tanam sampai mendaki ke telangi, taruh membubuang kawang-awang. Oh nak kanduang sibiran tulang, buah hati limpo bakuruang, tali niek labuan cinto, bintang sumarak perhatian, talu ancua danau baguluang, pasir menjadi persimbangan. Guno samkandih diladangkan, kaganti baladang lado, guno nak gadih kami gadangkan, untuk pembimbing kami kok tuo. Mudah-mudahan kalian semuanya yang telah bersuami, berbahagialah dengan suami, tetap menjalankan perintah suami, dan bagi yang masih belum dapat jodoh, malam kini apa doaan capek dapet jodoh. Ado nanalun balaki. Oh, itu asli gadihnya. Ya kan? Alhamdulillah, terima kasih banyak atas penghargaan dan penghormatan dari Bapak Kepala Cabang mempersilakan orang tua ini memberikan tausiah. Kata beliau tadi diwawancarai de Bapak Basiruddin, apa kata Pak Ari ini? Ini yang kami lakukan ini ikut saja dari bawah. Ibarat rumah ada sandi, ada tonggak, ada rasu, ada palanca, ada parang, ada kasau, ada lai, ada atok. Maka yang terutama kami ingin membangun rumah ibadah. Ana monyo rancak lo Musala Al-Barkah. Mudah-mudahan berkah selalu hidup ini. Kemudian ada wirid pengajian sekali dalam sebulan. Nah, jadi dipanggillah ustadz-ustadz kita yang berada di Pasaman ini. Baik Pasaman tua maupun Pasaman barat. Jadi sudah banyak kajian-kajian yang disampaikan oleh ustadz kita. Ibarat orang menabang tabu, lah ditabang tabu tu dari pangka sampai ke ujung.
Kalau boleh Buya bertanya ke anak-anak Buya, manan manih tabu di pangka jo di ujung. Nah. Kini kalau diulang lo mengaji lah tahu juang tabu tu tiba di Buya. Tu ambanya leh. Tapi walaupun manih tabu di pangka, amba tabu kau juang, kalau tabu ke ditanam balik, pangkanya nan ditanam ujungnya. Yo ujungnya. Yo. Yakin? Jadi kalau lah hamba ujung tabu, kita tanam balik. Kok namu kita menanam di tanah hitam kapanehan lai bataruak salai daun kajadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah nyo jadi pangka tabu jo. Amin. Ya Rahman. Maka kita bacakan tadi sebagai dasar kajian kita malam ini surat Yasin ayat 36. Dimulai oleh Allah dengan memuji dirinya. Jadi sesuatu yang luar biasa, ya kan? Allah memulai kalimat itu dengan memuji dirinya. Ketika Allah menciptakan bumi dan langit ini, apa katanya? Tabarakalladzi. Ya kan? Ketika Nabi dinaikkan ke atas langit, subhanalladzi. Ketika diciptakan manusia ini dan segala makhluknya berpasangan, dimulai juga dengan subhanalladzi. Saya terjemahkan. Maha suci Allah, surat Yasin ayat 36 ya nak, yang telah menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Dari apa yang tumbuh di muka bumi dan dari apa-apa yang ada dalam diri mereka dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Ya kan? Jadi salah satu yang berkaitan dengan kita, laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan. Ya kan? Ditumbuhkan oleh Allah rasa cinta laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki. Tapi sekarang ada cinta yang salah sasaran. Atau laki-laki bercinta dengan laki-laki. Ya kan? Itu di samping salah sasaran, ndak tapi kabau dia gia bapalano, kudo dia gia bapasangan. Nah, dari sisi Allah, orang yang hidup mencintai sejenis itu, dia lakukan hubungan biologis, maka dosanya lebih besar dari zina. Ya kan? Ini sudah merebak sekarang di negeri kita. Untung saja di negeri kita ini agama kita masih kuat, kalau enggak sudah dilegalkan di DPR RI. Nah, tapi kalau LGBT enggak ada nak. LGBT itu tuh ya laki gapuk bini tinggi. Nah, itu enggak ada. Tapi kalau LGBT berdosa. Ini cinta salah sasaran. Ya kan? Apa yang kedua? Manusia ini kalau menikah ingin punya keturunan. Maka disebutlah tadi, nak kanduang sibiran tulang, buah hati limpo bakuruang. Ya kan? Tapi kalau laki-laki sama laki-laki berhubungan, kapan dia akan melahirkan? Jadi dunia ini saya rasa memang tidak lama umurnya lagi. Ya kan? Itulah yang disebut sakit gilo. Jadi sakit dua sekininya nak. Sakit gilo je, sakit gulo je. Tapi nan gulonya harus kita tiru. Gulo kali tahu. Apa saja menjadi manis de gulo. Tapi gulo lagi pernah dapat nama? Enggak. Kalau orang rumah membuat yang kopi untuk awak, manis mana? Banyak na gulo. Ya kan? Indak manis sakete na gulo. Tapi kalau sadang elok, nan namo gulo hilang, mantap na rasa kopinya.
Ya kan? Nah, itulah nasib gulo. Tapi nyo ndak pernah baganyi, ndak pernah memanggok. Tetap mewarnai yang lain hidupnya. Kau namanya? Kalau raso pisang, kue bolu pisang. Kalau raso pandan, kue bolu pandan. Nama manian pandan tuh? Enggak, gulo. Iya kan? Jus tomat, jus pokat, jus mangga, jus naga. Nan mamanihan siya. Tapi nan dape namo mangga. Iya kan? Pokat. Tapi beko orang nan kalabihan gulo, kemudian kakinya busuk, badannya kuruh, latih setaruh, deklah busuk kaki itu banana, dikare. Itu nan salah gulo sekali. Sakitnya, sakit gulo. Nah, ada sakit kopi. Nah, ada sakit pokat. Nah, ada sakit naga. Ya kan? Jadi kalau kita tidak mendapatkan reputasi, tidak tangkek nama awak, tapi Allah mengakui kita sebagai orang saleh, orang taat, itu sudah suatu kebahagiaan. Ada namanya Awis Al-Qarni, orang tidak mengenalnya di bumi ini. Sahabat-sahabat Nabi tidak kenal, Nabi kenal dengannya. Siapa itu Awis Al-Qarni ya Rasul? Tidak ada berjuang dengan kita. Dia tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Siapa yang mengenalnya? Para malaikat. Jadi Ananda bekerja di Bank Nagari ko. Nan para lubana awak dulu. Ba'a malaikat jo Allah mencali awak sebagai karyawan yang jujur. Itu. Modal hidup ini jujur nak. Iya kan? Kama wak pai kalau jujur tapakai. Kalian kenal nak pohon aren? Kalau namo-lamonyo anau. Iya kan? Ada di Solo Nagari namonyo Koto Anau. Bila ditukar orang kini Aren City. Iya kan? Aren City. Ba'a anau tu Pak Ustaz. Caliak dia nanda batang anau tumbuh tak rago ka ditanam gadang tak usah ka dipupuk barabui sigai nak mamanje. Lai tahu sigai. Sabanso pakis tu pindak lama digulai dah. Kalau lado anau anyo tumbuh di pelapa-pelapanya. Iya kan? Ba'a anau tu daun nan tuo jadi atok, nan pucuk ke daun rokok. Lidi disusun jadi sapu, saganyo ambil ke kalam, ijuaknyo lapih ke tali. Buah lama nironyo manih, kok diabuih menjadi saka, diparam tuak namonyo, lah rasan menjadi cuko. Laika namuh miang, nan laki di palapahnya, paguno kerabu api. Sabalun tibo kewe joronson, catuy taki rang namokan, jorabu mangkonyo itu. Jadi anau tu, indah ado nan tabuang. Ya kan? Kenapa? Karena semuanya itu di dalam tubuhnya berguna. Maka Allah menciptakan kita juga begitu. Mata berguna untuk melihat. Iya, lihatlah yang benar. Jadi di dalam hidup ini, semakin tua dunia ini, semakin kuat pula perangkap setan. Karena ada orang sebagian mengecewakan iblis jo setan tu ke pensiun lai. Nggak ada terus. Ya kan? Sampai mati dia mengganggu kita. Kalau kita akan mati nanti, itu haus sangat, lapar sangat. Ya kan? Iblis tiba. Ku ada jus pokat, ku ada martabak Mesir kecil. Ya kan? Aku ada tetalu tapai. Tapi jangan dibaca la ilaha illallah nak aminu mikuat. Itulah perangkap perangkap iblis yang pertama itu nak, ya kan? Yang diutamakan oleh iblis dengan anak buahnya setan bukan menyuruh kita meninggalkan salat yang utama. Program iblis yang utama memisahkan orang suami istri. Kalau dapat pisahnya itu masing-masing pasangan selingkuh.
Jadi tidak salat awak nan ditagahan di iblis yang pertama tu. Baru rumah tangga apa? Pacah. Sedangkan Allah mengatakan hidup kita menikah suami isteri itu untuk apa? Bak punco laki kaulu lilin ambalau para keknya katangga raso tak mungkin antah kok garak dari Allah. Sampai nanti di akhirat itu je suami kalian. Ini merupakan pasangan, ya kan? Yang alhamdulillah kami hanya dipisahkan yang satu meninggal. Ya kan? Jan kamanya bui carena. Ya kan? Mamanggo senda do. Kalau suami istri itu ada ndak berserengehan? Aduh, bab itu apa lain mandeh lain sifat lain hobi lain. Biasa saya berserengehan. Tapi bagaimana? Ananda kalau memasak di dapur, kali pandai masak. Lain. Supaya samba tu janangui, kan dikacau-kacau je sendok. Sapandai awak mengacau, balangkang sendok jo kuali. Tapi laya do kuali pacah. Indah. Laya do sendok patah. Aikon yang kerijagona. Orang kalau gagal berumah tangga, dia akan gagal dalam pekerjaan. Karena apa? Berangkit dari rumah tu hati tidak sanang tarui. Kusik sepikiran tu. Beko berang-berang di kantor kerajaan tidak selesai lagi. Jadi ananda yang telah bersuami, kalau ditanya orang, ananda, sia laki-laki dan paling ganteng, laki den. Itu jawabnya. Kalau laki-laki itu ditanya orang, siapa perempuan yang paling cantik? Istri saya. Kalau ada orang cantik yang nampak yang lain, kemudian hati kita telah hambar kepada istri kita, itulah program iblis. Supaya kita itu menjadi petualang cinta. Namanya cinta bajak laut. Di mana kapal berlabuh, di sana cinta mendarat. Ini berbahaya. Iya kan? Tidak akan sukses ananda dalam bekerja. Lamanya apa jali? Apa di bidang pembinaan mental itu 9 tahun nak. Orang-orang namanya parangai yang berselingkuh ketika kerajaan dulu. Di tempat Pak kerajaan itu gaji gadang dulu nak. Iya kan? Gaji gadang. Bangko gadang, tunjangan variabelnya banyak. Iya kan? Ada namanya tunjangan jasa produksi. Ada TPE, ada tunjangan lebaran, ada tunjangan cuti, banyak. Sebagian kawan nek piti banyak kok. Lanyo kicu sebininya. Ya kan? Sekarang setelah tua ini menderita. Karena banyak perangai. Itulah program iblis. Bagaimana kita hancur karir kita, hancur rumah tangga kita. Ya kan? Jadi ananda dalamilah bahwa berumah tangga itu tirulah Nabi Adam. Ya kan? Kalau Nabi Adam kau nak ditiru 100 tahun pisah jo bini, ndak berbininya. Itu dengar kalian laki-laki itu. 100 tahun. Ya kan? Sebab ambo dengar orang bang negari siko, kau ndak siko setinggal ada di Padang. Siko 5 hari, di Padang 2 hari. Kan banyak dalam kantor itu pada jo bini. Ya kan? Tapi kalau sabar ndak apa-apa. Ya kan? Nah, lembur sewa giliran di Padang tu. Itu caranya. Ya kan? Nah. Itu. Ya kan? Nanjaleha halal. Saya melihat orang berselingkuh ini, kira padusinanya selingkuh itu sudah tertular AIDS. Ya Allah. Sudah tunjuk bergaul jo istrinya. Akhirnya pindah jo dokter awak malu ketika berubah. Dokter tahu. Ya kan? Bahwa kita tu adalah orang hidung balang. Nah, itu dia. Jadi berhati-hatilah. Program iblis yang utama memisahkan suami istri yang bahagia. Ada iblis itu melalui ibu mertua, ada bapak mertua, ada orang lain.
Ada bapak mertua yang memisahkan kita. Iya kan? Katanya, kalau lekayo minantu ko, sultan pelindih. Gitu. Kalau lawan saya, setan ni pilih. Akhirnya nyusi minantunya. Iko anak saya nggak bertambah dengan rumah ndak tabuik. Oleh istrinya ndak apa-apa, iya kan? Tapi karena mulut bapak mertua dan ibu mertua ini lancang, akhirnya pisahlah anak ini suami istri. Iya kan? Jadi apa saja yang kita lihat, beribadah, bekerja, apa saja yang kita ingin di dunia ini, dasarnya dulu dari rumah tangga kita. Allah mengatakan, ifda binafsi, mulailah dari diri awak. Di mana? Di rumah tangga kita. Namanya anak rumah tangga. Ya kan, kalau tidak selesai, ditambah kedua. Jadi rumah tangga-tangga. Itu banyak sekarang kehancuran. Saya pernah diundang oleh salah satu pengadilan agama kajian pagi hari Jumat. Buya, kok sampai Jumat buya siko ba muka suiknya katib. Jadi, tu melaki hari pukul 2 mengasawa akakan tua kami. Ada orang ka di sidang kini anam balai pasang. Sidang itu nyo minta carai. Carai sebenarnya namanya Tuhan siya. Laki-laki. Aku nak menuntut minta carai ko perusi. Kebanyakan yang seperti itu, dia bekerja tetap, baik pegawai bank, guru, dan segala macam, suaminya swasta. Iya kan? Maka dianggap remehnya, minta carai. Karyawan bank nagari, anak-anak ambo dan kerajo siko, nambah tamu joayah malam hari kini, walaupun kalian di sini, suaminya ndak di sini, atau tidak pegawai negeri, suami itu junjung anak. Yang menjodohkan kita dengan dia itu siapa? Allah. Kalau ndak izin Allah, ndak nikah kita dengan dia. Maka jangan ada kata-kata kalau bertengkar, de manyasa, de malaki jodoh kok. Amanya sabalaki jodoh tu nan kita upe Allah. Caliak di kalian kalau rumah tangga pecah mangaurang. Ya kan? Lai tahu puyuh. Lai. Puyuh tu bangko ketek badannya. Bangko singke ikunya. Lai tahu. Karanonyo ndak dapat kasih sayang de induknya. Sebab puyuh ko nam rumah tangga ndak laki-laki nang kata do nam perusi. Nyo kita uren sadonyo biko kalau ayam nan jantan nan kata. Iya kan? Kalau puyuh ya nam perusi nama tino. Jadi burung puyuh tu kalau inyola sudah batalu nyolari jale. Tak tentu kamapai. Ari paujan serupa kini kwa. Talua ke diarami. Ya kan? Istri ndak ada. Alau itu sekecil apa puyuh aku di pematang. Kamala bini dan tadi. Ari kaujan talua ke diarami nyo ndak ada. Ya kan? Dengan sabar puyuh jantan ko. Talua ko mengko keluar. Dek kasih sayang kami berdua ya Allah. Walaupun istri saya tidak ada, saya ingin telur ini menjadi anak. Maka dieramilah telur itu oleh puyuh jantan. Jadi kalau basobo dikalian dalam sama puyuh maram tu ndak nama tino tu dong. Nan jantan. Ba menandoinyo Pak Ustaz, menandoinyo dibunyinya. Jadi puyuh jantan tu sadang maram, nyo imbau jo bini nyo nanilang kau. Wa katanya membau. Siang malam. Kalau puyuh betino bunyinya biko saja. Cer. Lama nateh talu kau. Nam bini kau ndak pulang.
Lawa raja anak ko tagak bertanya, Pak, awak caliak buruang balam ado mamanya, Pak. Awak bangkon tak ada mama awak. Itulah nak amang hilang tak tentu rimbo. Mati nak jaleh kuburnya. Kama ke papa cari. Sabar saya nak. Ndak ibu kalian diratuk apa puyuh tu. Ya kan? Akama bini puyuh tadi Pak Buya. Balaki lo celai je puyuh jantan lain. Jadi bini puyuh ko suka selingkuh. Anyo cari lo kapanjangnya selingkuh ko. Selingkuh tu puyuh. Selingan indah keluarga tetap utuh je. Ayolah orang bala. Ya kan? Kalau selingkuh itu akan hancur dan runtuh. Ya kan? Jadi nan baulah berumah tangga ko tiba di puyuh nan ba nama tino. Awe ko la batalu lo nyo laki baru tu anyo tinggal lo laki itu lah. Taruh itu selamanya duit. Di kalau ada basobo di sama-sama sawah di kabun sawit puyuh batino ko nyo menandonya murah senyo. Cur. Acak kau dah biar langsung. Ya kan? Ya kan? Karena nyo gilo balaki panjang. Itulah perangai. Ya. Kalau ayam Bapak Ustaz, ayam ko nambah ulah nan jantan. Ayam jantan ko banyak nan gagah. Ado kinantan, ado biriang, ado taduang. Atu bulunya beragi-ragi itu. Susuhnya panjang, ranggahnya merah, kukunya belengge. Kuku. Mandanga kuku ayam jantan ku ayam betina bakambang lo sayuk tu. Kak. Celian aku indak. Nyok aja ada ayam jantan ko. Anyo bawa jaguang cik. Kok. Nyok jaguang na nyok agihan tu ada muka sui. Itulah perangai ayam jantan. Adik jaguang orang kalau tak makan tiap hari, ndak melapor ke Pak Kuah adalah bagian sebadan. Lah salah saya yang batino ko batalu 20 butir. Ya kan? Itu nyoka mulai maram. Saat itu dia ingin bermanja dengan suaminya. Suaminya ndak pulang lagi. Ananda boleh saksikan itu kalau tabu ya. Ayam batino kalau lah maram. Itu lakinya nak mendakik lain. Jalan ke magia balanjo, nyo caliak senda. Sampai menateh. Ya kan? Ala barajalo anak ko mengakeh batanyo lo nyo. Ma, orang ada papa, mama, papa wak. Ia ndak tentu dia, ma do kama lapang wah. Mudah-mudahan mesuo jo balik. Masa bawa sempampek ko dekat tugu tu. Ya kan? Dah, lama na udah nak pulang. Ambo nak pendandam kau udah nak. Anak udah gagah-gagah serupa udah sadonya 20 ekor. Pulang lah yoda. Kita pelihara anak kau berdua. Aja we ayam jantan kau. Jantan lado juo, lado digoreng dikuali. Jantan manjo juo dia. Udahlah babini, cie lagi. Ya kan? Iyo kurang aja ya. Atau mengkonyo dabi ada orang tiap hari kari rayo. Ayam jantan kok kan dabi orang tiap kari rayo. Karajo gilo babini se. Sawananya babini itu ndak ada kecean ke ibu, ya kan? Kemudian nuku gaji awak, bisa ndak babini dua? Kalau kita cuba jo gaji untuk seorang bini dicuba berdua. Kata roda tu kampe-kampe. Ya kan? Atu. Calialah ke puyuk tabalik, amade itu jadi. Itu di rumah tangga tu. Kemudian di kantu anak. Ananda lai tahu talang buluh batuang lai. Nyo hidupnya berumpun kan.
Itu reknya akar serabut. Sawananya talang jo buluh tu tiap hari. Kalau kena angin, nyo bagi so taruh. Sampai bajajak tu, kalau serupa Jawa, luko tu. Jadi batuang nan sarumpun tu biasa bagi so. Ya kan? Kita sakantua kadang-kadang biasa bagi te anati. Ya kan? Tapi jangan dilanjutkan secara mendalam. Sebab nang kabatamu Jawa itu tiap hari. Kalau pandanda mawa tu sakit hati tarui. Akibatnya apa? Liver. Yo hati itu tidak berfungsi lah. Hati kan membuat butiran darah. Tapi kalau hati sakit tarui, mengarih hati itu. Ada namanya hepatitis C. Atau hati orang mengarih. Karena apa? Karena tidak bisa membendung rasa sakit hati kepada teman yang menyinggung kita. Iya kan? Jadi biasa awak sakan tua tu. Biasa. Iya kan? Biasa. Maka kita bina kembali. Kalau dipaturuan sakit hati, akhirnya hati dan di dalam tu nansa sakit liver namanya. Membengkak dia. Sebab tiap awak bersobok, tidak senang saya tiap menceliknya. Kemana lah kelera ke bertamu je tengok. Awak tidak senang taruh saya. Ya kan? Itu kan terganggu pencernaan kita, terganggu pernapasan kita, terganggu aliran darah kita. Sedangkan komponen tubuh ini di dalam satu kesatuan. Sama-sama bergerak selama kita hidup. Termasuk yang menyaring makanan namanya ginjal. Jadi dengan kerjasama baik dari peralatan kita yang ada di dalam ini, itulah tubuh kita menjadi sehat. Pekerjaan ini akan lancar kalau kita semua seia sekata. Tapi kalau cuma lu kinci nak, memanggaan skill surang-surang, ya kan? Kalau tidak salah, mbok karajo kena rancang. Teamwork. Kesatuan itu bisa terwujud kalau kita dalam bekerja damai. Kau ada perselisihan paham, damai. Dihabisi dengan maaf. Kata orang wak, parilah gadang paidah, pamaaf gadang palo. Dengan adanya kita bekerja, patuhilah segala aturan. Agar gaji yang kita terima sesuai dengan pikiran, sumbangan tenaga yang kita berikan ke perusahaan. Ya kan? Jadi ada keseimbangan, maka berkahlah gaji kita tadi. Dan mulailah bekerja dengan bismillah. Jadikan pekerjaan ini ibadah. Sengaja aku, awak kamu menekan absen ya. Sengaja aku bekerja di Bank Nagari ini karena engkau ya Allah. Maka sampai pulang ananda diberi pahala oleh Allah. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Ya Allah yang Maha Agung, malam ini kami karyawan-karyawati beserta Bapak Pimpinan Bank Nagari Cabang Simpang Ampek Pasaman Barat ya Allah melaksanakan hubungan silaturahmi wirid bulanan, menjalin ukhuwah Islamiyah, membangun jembatan hati di antara kami untuk kelancaran pekerjaan kami. Ya Allah, jadikanlah acara kami malam ini menjadi amal saleh bagi kami di sisi Engkau. Ya Allah, jauhkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Kuatkan persatuan kami ya Allah untuk bekerja di tempat ini ya Allah. Jadikanlah pekerjaan kami ini mudah urusannya ya Allah dan selalu dilipat gandakan keuntungannya. Hanya kepada Engkau kami memohon,
dan kepada Engkau kami minta tolong ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kakek dan nenek kami yang telah berjasa, berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah ya Allah. Istri beliau menjadi janda, anaknya menjadi yatim untuk berkorban melawan senjata penjajah sehingga kami menikmati kemerdekaan pada hari ini ya Allah. Terimalah beliau sebagai hamba-hamba yang telah Engkau ampunkan. Ya Allah, jadikanlah kami generasi terbaik, generasi yang taat untuk masa yang akan datang. Juga adik-adik kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, anak yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kami. Ya Allah, jadikanlah kami bangsa Indonesia ini yang majemuk, suku, agama, ras, keturunan untuk membangun bangsa ini. Apapun agama kami, jadikanlah kami bersatu ya Allah untuk memajukan NKRI yang kami cintai ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak pimpinan cabang beserta seluruh anak-anakku, karyawan dan karyawati, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, maafkan saya kalau ada yang salah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.